Untuk putaran ekonomi, karena kita sistem breeding, itu pastinya ada yang diharapkan lah itu ketika kandung hamil ini usaha sapi. Nah di satu sisi juga kita sambil berjalan di pasar, kita juga punya jalin relasi. Oke, assalamualaikum, kembali lagi masih bersama Kandang Sumatera. Kali ini saya datang di sebuah peternakan. Sistemnya masih tradisional, kandangnya pun sederhana. Jadi dalam video ini nanti paling cocok untuk para peternak pemula. Jadi buat kalian yang baru bergabung di channel Kandang Sumatera, jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu pencet tombol loncengnya agar selalu update setiap saya upload video. Langsung saja simak videonya sampai selesai. Di sini nih mayoritas usaha penduduknya apa, Mas? Untuk mayoritas petani sayuran sama jagung, singkong, dan tidak lupa juga untuk berternak. Yang sampean kelola saat ini menggunakan sistem apa, Mas? Untuk sementara kita fokus ke breeding. Kita breeding karena dengan sistem breeding ini kita masih fokus ke peranakan dan nantinya pasti kita fokus ke baby. Mas, sebenarnya keuntungan peternak itu apa sih, Mas, bagi sampean, Mas? Keuntungan berternak ini yang pertama kita mengisi waktu luang kita karena entah berternak kambing atau ayam dan sebagainya, khususnya kambing, kita bisa mengisi waktu kita, keseharian kita untuk berternak kambing. Contohnya kalau masalah pakan ini kan kita hal yang gratis sebenarnya, yang di sekitar kita tuh banyak. Nah, dengan pakan yang gratis itu kita manfaatkan, kita bawa pulang, kita bisa untuk konsumsi ternak kita. Jadi ternak kita ini satu sisi menjadi keseharian kita, tapi bisa menjadi investasi kita. Seperti halnya ya nanti banyak keperluan yang mungkin bisa digunakan ini khususnya kambing ini. Kemudian ada kesulitan enggak sih, Mas, selama sampean tinggal di sini untuk mencari pakan untuk ternak sampean ini, Mas? Untuk wilayah saya ini malah sebenarnya lebih strategis. Artinya ketika penjualan ini dekat kota, kita kambing ini banyak yang laku di pasaran. Di satu sisi kita di pinggir desa ini banyak pakan yang melimpah. Nah sebenarnya kalaupun kita hidup di kota, pakan ini tidak menjadi alasan. Artinya kita bisa buat silase, bisa kita pakan alternatif itu onggo, bisa juga hijauan yang kita cari di sekitar kita. Banyak sumber daya alam yang kita bisa gunakan untuk pakan. Berarti sumber daya alam ini tergantung kita memandangnya ya, Mas ya? Iya. Ada nggak, bisa nggak gitu ya? Iya. Terus kenapa pilihannya sampai ke kambing ini, Mas? Pilihan ke kambing ini kalau untuk pedaging kan rasanya kan gimana ya? Mungkin hanya yang tidak hobi dengan kambing, tapi secara keseluruhan banyak menilai daging kambing itu enak. Nah, ketika banyak peminatnya itu, ini bisa menjadi dorongan kita untuk berternak kambing dengan banyak yang peminatnya, dengan harga jualnya juga bagus. Kenapa nggak milih sapi atau ayam, Mas? Nah, kalau sapi ini kan biasanya dengan model yang besar, jadi untuk kalangan menengah ke bawah ini masih sulit untuk berternak sapi. Dan kalaupun ayam, tetap ayam ini nilai ekonomisnya tuh ada, cuma harga jualnya yang masih rendah. Pakannya beli semua. Pakannya juga beli semua. Kalau kambing ini kan agak hemat nih, dengan modal juga yang nggak terlalu besar, pakan juga banyak yang didapatkan di sekitar kita. Dulu saat terjun pertama sampean berapa modalnya, Mas? Awal dulu itu ya, khusus saya pribadi waktu kuliah itu kan dibekali untuk beli laptop sebenarnya. Nah sebelum laptop itu saya kepikiran
dari uang untuk beli laptop ini saya belikan second, yang setengahnya itu kita belikan indukan 2 ekor. Jadi dari 2 ekor itu sampai sekarang berkembang. Makanya sampai kepikiran kalau kita belikan laptop semua, ya akhirnya nggak ada tabungan sampai sekarang. Itu berapa tahun yang lalu, Mas? Itu sudah 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Berarti sampai pelihara kambing ini sudah 15 tahun. Iya. Nah, waktu itu masih usia SMA, hampir lulus. Kemudian Mas, prospek di peternakan kambing ini seperti apa Mas yang sampean amati nih Mas? Kalau prospek ke depan sebenarnya untuk pemelihara kambing ini bukan di kaula orang lanjut usia lah sebenarnya. Kalau dulu kan mungkin orang tua mungkin kan. Kalau sekarang banyak anak muda pun ikut terjun ke dunia peternakan karena mungkin melihat era sekarang ini kan mencari pekerjaan itu susah. Nah, jadi satu sisi kita menciptakan peluang pekerjaan itu ya dari kita sendiri. Mungkin yang ada dulu lah kita ciptakan peluang itu mulai dari peternakan kambing. Kemudian sampean sudah berkeluarga atau masih sendiri Mas? Sudah berkeluarga. Dengan populasi yang ada, kemudian kambing itu jangka waktunya lama. Terus untuk putaran ekonomi seperti apa yang sampean jalani Mas? Untuk putaran ekonomi, karena kita sistem breeding itu pastinya ada yang diharapkan lah itu ketika kambing hamil ini usaha sapi. Nah di satu sisi juga kita sambil berjalan di pasar, kita juga punya jalin relasi. Jadi kita fokusnya breeding dan jual beli kambing juga. Kita menyediakan pemesanan lah artinya. Artinya peternak ini harus dikaitkan dengan jual beli ya Mas ya? Iya. Untuk mengcover dapur kita ya? Iya. Ini sampean dapat ide dari mana Mas? Sampean punya usaha 2, tapi sampean bisa menguasai semuanya nih Mas? Nah ya, sebenarnya kita melihat apa ya dari pengalaman, karena waktu itu kan banyak ternak kambing tapi dengan harga jual itu kadang mungkin yang terlalu rendah, mungkin harga pasarnya itu yang tidak ada pasarannya lah, karena mungkin agak di pinggir kota mungkin ya. Jadi saya melihat potensi di lingkungan sekitar itu kenapa tidak diselingi dengan berjualan, karena sumber peternak kambing ini sebenarnya sudah banyak. Jadi kita sambil jalin relasi ke teman-teman, ternyata harga jual kambing itu laku di pasaran. Jadi tidak melulu kita breeding atau peternak saja, tapi kita melihat harga pasar di luaran sana.